Marmata. Perkenalkan, nama saya Manis Topol dari 11 IPS 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Perkenalkan, saya Yohana Marsolina dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Basani Radiarsi Marmata dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Fani Estetika dari 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Melda Puspisaris Temuaran dari kelas 11 IPS 2. Kolonialisme dan imperialisme merupakan dua istilah yang kerap dikaitkan dengan masa penjajahan sebagai negara yang pernah dijajah. Bangsa Indonesia merasakan betul penderitaan semasa dijajah. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya dampak-dampak lain, baik positif maupun negatif, yang kita terima selama masa penjajahan. Pendidikan misalnya cukup mengalami perkembangan meskipun hanya dapat diakses oleh segelintir orang saja. Tapi tanpa adanya pendidikan dan kaum cendekiawan, nampaknya mustahil bagi kita untuk meraih kemerdekaan seperti sekarang ini. Dampak kolonialisme dan imperialisme Barat pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, bidang politik baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Hari ini berlaku hingga sekarang. Aktivitas pemerintah berpusat di wilayah Jawa. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya pengertian tahta kerajaan. Hal ini berdampak pada penguasa politik di Indonesia oleh pihak imperialis. Akibatnya, peranan elit kerajaan berkurang dalam bidang politik. Bahkan berkuasa, kerajaan lokal mulai runtuh. Bidang sosial. Terciptanya kasta dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusun oleh Asia, Timur Jauh, serta pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-perlahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Daerah Indonesia saat itu masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas pendorongan berdampak perubahan aktivitas pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak selangsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Di bawah prinsip feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah Barat Timur asing. Masuknya agama Katolik dan Protestan. Bidang ekonomi, bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan Kaltim oleh Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Liberalisme ekonomi. Eksploitasi ekonomi memonopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di punggung perdagangan internasional. Peranan Syadar digantikan oleh para pejabat Belanda. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara pedagang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wisata jenis tanaman baru serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing dengan gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja sehingga melakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat di Indonesia, pemerintahan Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem prodi. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebarkan di kalangan petani.
4. Bidang budaya. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan, dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Dengan melesatnya peranan politik, maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Birokrat menggunakan bahasa Belanda sebagai simbol status mereka. Kesimpulannya, masa penjajahan membawa banyak dampak bagi bangsa Indonesia, mulai dari perubahan di bidang politik, ekonomi, hingga sosial budaya.